maka sesat dan menyesatkan Panji Gumilang. Jelas. Pemimpin Zaitun di Indramayu. Apakah Panji Gumilang, Panji ini, Panji itu banyak pendukungnya? Tidak perlu kita takuti orang-orang besar itu. Sepakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan reaction kepada salah satu video. Ada seorang kiai ulama yang memberikan pidato secara terang-terangan untuk melawan Panji Gumilang. Bukan cuma melawan, tetapi dia menyarankan untuk mengeksekusi Panji Gumilang. Allahu Akbar. Betapa geramnya orang-orang ini ketika melihat masyarakat atau umat muslim Indonesia ini kepada tindakan atau penyesatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Baik, coba kita langsung reaction seperti apa pernyataan dari kiai ini. Maka sesat dan menyesatkan Panji Gumilang. Jelas. Pemimpin Zaitun di Indramayu. Usianya sudah 70 tahun lebih. Tapi sayang sudah Jawa itu tadi. Artinya pikun. Sudah pikun. Hampir mati, sudah sesat. Dia di khutbah Jumatnya berulang-ulang, beberapa khutbah Jumatnya saya dengar di YouTube. Apa kata dia? Sabda Rasulullah, Allah berfirman, lalu dia baca, ini adalah pendapat orang-orang sesat yang mengatakan bahwa bahwa Al-Quranul Karim ini adalah redaksinya dari Muhammad. Tidak. Seluruh isi Al-Quran ini bukan redaksi dari Muhammad, tapi langsung dari Allah yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam. Bagaimana Allah berfirman, begitu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Ya. Maka sesat menyesatkanlah siapapun. Apakah Panji Gumilang, Panji ini, Panji itu banyak pendukungnya? Tidak perlu kita takuti orang-orang besar itu. Sepakat. Wahai polisi negara, tangkaplah orang seperti itu, kalau perlu tembak mati. Allah. Gara-gara Panji Gumilang itu bisa menyesatkan umat Islam Indonesia. Betul. Nyalun bahasa lengkeri, tapi hati lun lembut. Jadi bahasanya keras, tapi hati saya lembut. Tapi saya sedih sekali. Itu Panji Gumilang itu orang hebat. Pesantrennya hebat. Saya pernah tahun 2009 kami anggota DPRA pergi ke situ. Disambut, dimuliakan. Saya juga sangat mengagumi. Saya berpelukan dengan Syekh itu. Dan dia ngomong bahasa Arab karena dia alumni Gonton. Iya. Nah, kemudian ini sama dengan saya, jurusan kami sama, jurusan sejarah Islam. Kami ngomong-ngomong di sini. Tapi sekarang dia sudah sesat. Sudah sesat. Bukan cuma sesat. Dia kritik. Gila. Orang-orang naik haji. Itu di YouTube, coba. Dibilang Mekah, Madinah itu bukan tanah suci. Gila. Tanah suci ini Jawa sudah. Pulau Jawa itu tanah suci. Kabrat semua nanti itu. Bukan sesat. Sudah berat untuk kawan. Gila, Panji Gumilang. Na'udzubillah min dzalik. Allah. Masa Jawa itu tanah suci? Bagi orang-orang beriman, tanah suci hanya 3. Ya.
Yang pertama Makkah Al-Mukarramah dengan batasan-batasan yang menurut hadis. Yang kedua Madinatul Munawwarah. Betul. Sudah ada batasnya sesuai dengan hadis. Yang ketiga Baitul Maqdis. Tapi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak punya hadis, ya, tidak punya hadis tentang tanah suci kecuali 3. Mekah yang lebih tinggi kedudukannya, Madinah di bawah itu, dan Baitul Maqdis yang ketiga. Nggak boleh. Jadi ini sudah lahir satu orang lagi, Syekh Panji Gumilang, gila, yang mensucikan Indramayu itu sebagai tanah suci. Orang gila itu. Rupanya diam-diam juga sudah mengarahkan orang-orang awam untuk menunaikan ibadah haji begitu. Naudzubillah min dzalik. Ke Indramayu. Naudzubillah. Wahai Menteri Agama, wahai orang-orang di MUI lah kalau Indonesia itu, Majelis Ulama Indonesia, jangan takut-takut, fatwa terus bahwa ajaran Panji Gumilang itu ajaran sesat dan menyesat. Sepakat. Seruan dari banyak ulama telah kita dengar sendiri. Seruan dari berbagai macam ulama, baik itu dari Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama, sudah sepakat bahwa Panji Gumilang ini sesat dan menyesatkan. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Zahro, Profesor Dr. Kiai Ahmad Zahro sudah menyebutkan ilmunya Panji Gumilang itu hanya seujung kuku. Ya meskipun si Panji ini paham kitab kuning, yaitu Nahwu Shoroh, fikih, usul fikih, dan lain sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan kalau dia bisa sesat. Ya, ingat sekali lagi, ukuran orang sesat dan tidaknya itu bukan dari fasihnya dia berbahasa Arab, bukan fasihnya dia membaca banyak kitab, tetapi pemahamannya kepada Quran dan hadis. Ya, orang akan terjebak dalam kesalahan apabila dia hanya memahami Al-Quran saja tanpa hadis, dan begitu pun sebaliknya, akan tambah tersesat orang yang menafsirkan hadis tanpa mengikuti petunjuk Quran. Jadi kedua hal ini tidak dapat dipisahkan, sama-sama saling berkaitan. Paham ya? Jadi di sini teman-teman, apapun yang diputuskan oleh pertemuan ratusan ulama kemarin, kita akan menunggu bagaimana tindakan berikutnya kepada Al-Zaitun ini. Jangan pernah ditarik ulur untuk berfatwa. Ketika sudah sesat, maka tindakan berikutnya tangkap si penyesat itu. Wajib ditangkap, bukan dibiarkan. Apabila dibiarkan, maka ideologinya akan terus berjalan. Ya, para ulama sudah memberikan fatwa, MUI Indramayu sudah memberikan fatwa, jangan sekolah di Al-Zaitun. Kalau sudah ada pernyataan seperti itu, orang yang sekolah di sana, anak bangsa yang sekolah di sana, mondok di sana, wajib dikeluarkan. Paham ya? Dan berikutnya, pengikut Panji Gumilang itu banyak. Jadi kalau sudah ditangkap Panji Gumilangnya, maka faham-fahamnya akan beransur, akan hilang. Begitu. Dan jangan sampai penerus-penerusnya itu si imam itu anaknya. Itu si imam itu juga berbahaya karena dia adalah calon penerus Panji Gumilang. Intinya apa? Al-Zaitun harus disegel secara keseluruhan. Tidak jauh berbeda dengan padepokannya Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Ketika ditangkap si Dimas Kanjeng itu, maka seluruh asetnya diamankan negara. Dan ini juga harus seperti itu. Tangkap Panji Gumilangnya dan amankan asetnya. Kalau perlu, kembalikan kepada masyarakat sekitar situ. Karena di situ banyak sekali lahan sengketanya. Kalau perlu, lahan seluas itu, kalau perlu, manfaatkan lahan seluas itu untuk mensejahterakan rakyat Indramayu. Begitu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya reaction di video ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para ulama ini membuat pemerintah kita atau rezim kita atau juga pihak yang berwajib untuk bertindak secara cepat.